wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan menyampaikan materi tentang sejarah pasar modal Indonesia dan otoritas jasa keuangan. Perkenalkan, nama saya Maimanah dengan NIM 2018 008314. Perkenalkan, nama saya Nanda Yazid Alauddin, NIM 2018 008288. Perkenalkan, nama saya Sally Anjali Pratini, NIM 2018 008298. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu sejarah pasar modal di Indonesia. Sejak abad 19, pemerintah kolonial Belanda mulai membangun perkebunan secara besar-besaran di Indonesia. Sebagai salah satu sumber dana adalah para penabung yang telah dikerahkan sebaik-baiknya. Para penabung tersebut terdiri dari orang-orang Belanda dan Eropa yang penghasilannya sangat jauh lebih tinggi daripada penghasilan penduduk pribumi. Atas dasar itulah, maka pemerintah kolonial waktu itu mendirikan pasar modal. Pasar modal di Indonesia terbagi menjadi 5 zaman. Yang pertama, zaman penjajahan. Pada zaman penjajahan, akhirnya berdiri secara resmi pasar modal di Indonesia yang terletak di Jakarta pada tanggal 14 Desember tahun 1912 dan bernama Parallelism for the Effect and Handle atau Asosiasi Perdagangan Efek, dan langsung memulai perdagangan. 2. Zaman Perang Dunia II. Di zaman Perang Dunia II terjadi gejolak politik di Eropa yang mempengaruhi perdagangan di Indonesia dan menyebabkan kerugian. Keadaan yang semakin memburuk membuat Bursa Efek Surabaya dan Semarang ditutup. Pada tanggal 10 Mei 1940 disusul oleh Bursa Efek Jakarta. Pada tanggal 1 September 1951 keluar Undang-Undang Darurat Nomor 13 tentang Bursa. Pada saat itu Bursa Efek aktif kembali. Namun kondisi pasar modal nasional memburuk menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pasar modal merosot tajam. Dan dengan sendirinya Bursa Efek Jakarta tutup kembali. Sejarah pasar modal di Indonesia. Yang ketiga yaitu zaman Orde Lama. Didahului dengan diterbitkannya Undang-Undang Darurat Nomor 13 tanggal 1 September 1951 yang ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 15 tahun 1952 tentang bursa. Pemerintah Republik Indonesia membuka kembali Bursa Efek di Jakarta pada tanggal 31 Juni 1952 setelah terhenti selama 12 tahun. Adapun penyelenggaranya diserahkan kepada Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-efek yang disingkat dengan PPUI, yang terdiri dari 3 bank negara dan beberapa makelar efek lainnya dengan Bank Indonesia sebagai penasihat. Selain itu, Bursa Efek berkembang sangat pesat meskipun efek yang diperdagangkan adalah yang dikeluarkan sebelum Perang Dunia Kedua. 4 yaitu pada zaman konfrontasi. Hal yang diakibatkan politik konfrontasi yang dilancarkan pemerintah Republik Indonesia terhadap Belanda sehingga mengganggu hubungan ekonomi antara kedua negara dan mengakibatkan banyak warga negara Belanda meninggalkan Indonesia. Kemudian disusul dengan instruksi dari Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda yang disingkat menjadi BANAS pada tahun 1960, yaitu larangan bagi Bursa Efek Indonesia memperdagangkan semua efek dari perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia, termasuk semua efek yang bernominasi mata uang Belanda, maka akan memperparah perdagangan efek di Indonesia. Penurunan ini mengakibatkan nilai nominal saham dan obligasi menjadi rendah sehingga tidak menarik lagi bagi para investor. Yang kelima, pada zaman Orde Baru, tanggal 10 Agustus 1977, Presiden Republik Indonesia resmi membuka kembali pasar modal di Indonesia menjadi PT Semen Cibono, kemudian menjadi Bursa Efek berkembang, dan pada akhirnya pemerintah memberi kemudahan tentang pelaksanaan Bursa Efek. Tanggal 31 Juli 1992, BEJ yaitu Bursa Efek Jakarta
diswastanisasikan menjadi PT BEJ yang akhirnya beralih fungsi Bapepam menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Tahun 1995 disusun Undang-Undang Nomor 8 tentang Pasar Modal. Selanjutnya, pasar modal modern. Tanggal 22 Mei 1995, BEJ meluncurkan sistem perdagangan yang tergolong paling modern di dunia, yaitu The Jakarta Automated Trading System yang disingkat dengan JATS. Implementasi komputerisasi atau otomasi sistem perdagangan atau JATS dipusatkan pada sistem konversi dari manual ke komputerisasi. Pengembangan implementasi JATS terdiri atas beberapa tahap, di antaranya yang pertama, implementasi perdagangan tanpa warkat atau skipless trading yang terintegrasi dengan sistem clearing dan penjaminan dan PT Clearing dan Penjaminan Efek Indonesia. Yang kedua, pengembangan sistem perdagangan dengan jarak jauh, yaitu remote trading. Dengan menggunakan sistem ini, anggota dapat secara langsung mengakses JATS dari kantor pusat maupun kantor cabang. BEJ dengan sistem JATS atau JATS yang telah diterapkan mampu menjalankan perannya secara maksimal dari sisi perdagangan. Perdagangan telah berjalan secara otomatis dan berlangsung secara cepat seiring dengan perubahan wujud saham dari warkat ke non-warkat, alias tanpa fisik saham. Proses penyelesaian menjadi lebih singkat, efisien, dan mengurangi berbagai risiko yang melekat pada saham dengan warkat. Selanjutnya, Surabaya Market Information dan Automated Remote Trading atau SMAT. Untuk mengantisipasi jumlah anggota bursa dan transaksi yang mengikat di Bursa Efek Surabaya atau BES, maka pada tanggal 10 Maret 1997 BES menerapkan sistem otomatisasi yang disebut dengan Surabaya Market Information and Automated Remote Trading atau SMAT. Sistem ini diintegrasikan dengan sistem JATS dan di BEJ dan sistem KDEI atau Clearing Deposit Efek Indonesia untuk penyelesaian transaksi. Ya, selanjutnya pasar modal syariah. Indeks saham syariah bernama Jakarta Islamic Index atau JII. Indeks ini memperdagangkan saham-saham perusahaan pilihan dengan ketentuan antara lain operasi tidak bertolak belakang dengan syariat Islam dan kinerja perusahaannya pun terbilang baik. Saham-saham yang dapat diperdagangkan di pasar modal melalui JII ini saham perusahaan atau industri yang tidak bergerak dalam industri minuman keras, makanan non halal, bank atau lembaga keuangan konvensional, perjudian, senjata, hotel, dan pornografi. Oke, selanjutnya ada struktur pasar modal Indonesia yang dikelola Departemen Keuangan dan dilanjutkan ke Bapepam LK atau Badan Pengawas Pasar Modal yang dibagi menjadi 3 lembaga. Yang pertama, Bursa Efek, yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk perdagangan efek. Dan yang kedua ada LKP atau Lembaga Clearing dan Penjaminan, adalah lembaga penyelenggara jasa clearing dan penjaminan penyelesaian dan transaksi bursa. Dan yang ketiga, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian merupakan lembaga yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. OJK, apa sih OJK itu? OJK itu singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan. Definisi dari OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali hal-hal yang sangat tegas yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Visi-misi dari OJK. Yang pertama, visi dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya. Dua, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dan yang ketiga, mampu menjadikan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berbudaya asing global serta dapat
memajukan kesejahteraan umum. Visi dari OJK yang pertama yaitu mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan untuk yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan juga masyarakat. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Dan selanjutnya ada tugas Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan serta non-perbankan, dan yang kedua kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Selanjutnya, wewenang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Wewenang OJK terhadap keinginan jasa keuangan di sektor perbankan antara lain yang pertama pengaturan dan pengawasan mengenai perbankan, kelembagaan bank. Yang kedua pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank. Dan yang ketiga pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank. Dan yang terakhir pemeriksaan bank. Oke, selanjutnya untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai beberapa wewenang. Antara lain yang pertama menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang tentang OJK UU nomor 21 tahun 2011. Yang kedua menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dan yang ketiga menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Dan yang keempat menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Dan yang kelima menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Dan yang keenam menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Dan yang ketujuh menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola starter pada lembaga jasa keuangan. Dan yang ke-8 menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara, dan menata usaha, kekayaan, dan kewajiban. Dan yang terakhir, yang ke-9 menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang yang pertama menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. 2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Ketua Eksekutif. Yang ketiga, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidik, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang keempat, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu. Yang kelima, melakukan penunjukan pengelola statuter. Yang keenam, menetapkan penggunaan pengelola statuter. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Kedelapan, memberikan dan atau mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran, dan penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang selanjutnya ada nilai-nilai Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang pertama integritas, yang kedua sinergi, yang ketiga visioner, yang keempat inklusif, dan yang terakhir profesionalisme.
Yang selanjutnya ada asas Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang pertama, asas independensi. Yang kedua, asas kepastian hukum. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Yang keempat, asas keterbukaan. Yang kelima, asas profesionalisme. Yang keenam, asas integritas. Dan yang terakhir ada asas akuntabilitas. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel YouTube kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.